Salam dropshipper untuk teman-teman semuanya, bersama saya Bonce. Kali ini pertama kali saya akan bercerita atau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua untuk dropshipping. Dropshipper adalah orang yang menjual produk dari satu atau beberapa supplier. Nah, menariknya ide bisnis yang kayak gini tuh, kita nggak mesti harus menyimpan stok barang dagangan dan mengirimkan pesanan kepada pembeli. Kewajiban kita itu adalah kita hanya memasarkan produk supplier ke calon konsumen. Medianya bisa kita menggunakan pihak website, toko online. Cara kerja dropshipper adalah setiap kali ada pembeli, Anda menghubungi supplier yang bekerja sama dengan Anda untuk mengemas dan mengirimkan pesanan ke pembeli tersebut. Tenang aja, nantinya supplier akan menyertakan nama toko Anda sebagai pengirimnya, sehingga konsumen menganggap Anda adalah penjualnya dan tidak tahu kalau Anda adalah seorang dropshipper. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan nyalakan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita dan info-info berikutnya. Tak hanya praktis, bisa dibilang bisnis sebagai dropshipper adalah bisnis tanpa modal yang besar. Anda hanya perlu mendaftar ke sebuah supplier dan membayar biaya administrasinya. Selebihnya, Anda cukup mengeluarkan dana untuk melakukan pemasaran melalui website atau platform lainnya. Nah, kemudian nantinya keuntungan yang Anda dapatkan dari bisnis dropship berasal dari selisih harga yang Anda tetapkan sebagai harga dari supplier. Nah, oleh karena itu, tantangan dropshipper adalah memberikan nilai jual pada pelayanan konsumen agar bisa meningkatkan harga dalam jumlah yang wajar. Menjadi dropshipper, yang pertama itu adalah memilih produk yang ingin dijual. Cara jadi dropshipper yang utama tentu saja menentukan produk yang ingin Anda jual. Nah, apa produk yang bisa Anda tawarkan ya? Untungnya, salah satu kelebihan menjadi dropshipper adalah kebebasan untuk memilih produk yang ingin dijual. Sebab supplier dropship pada umumnya menawarkan beragam pilihan dagangan, mulai dari pakaian hingga perabotan. Namun, sebaiknya Anda memilih salah satu atau dua beberapa jenis produk yang saling berkaitan dan bermulaan. Tujuannya agar Anda bisa fokus melayani kebutuhan konsumen yang pada umumnya sangat membutuhkan barang tersebut. Misalnya, jika kita membidik kalangan perempuan muda, nah Anda bisa menjual produk-produk kecantikan yang sesuai seperti kosmetik dan skincare. Nah, kemudian selain membantu Anda fokus, menjual beberapa produk yang relevan akan memudahkan Anda untuk membangun brand. Contohnya, jika Anda menjual kosmetik dan beberapa produk terkait pelanggan, akan mudah mengingat toko Anda sebagai produk kecantikan. Beda halnya jika Anda berusaha menawarkan beberapa jenis produk sekaligus. Nah, kalau seperti itu, identitas toko Anda tidak akan mudah diingat para konsumen. Kemudian yang kedua, itu adalah menentukan supplier. Salah satu yang berdampak pada kesuksesan dropshipper adalah baik tidaknya supplier Anda. Oleh karena itu, cara jadi dropshipper pemula berikutnya adalah memilih supplier yang tepat. Tentunya, Anda tidak hanya menggait supplier yang menawarkan produk yang ingin Anda jual saja, Anda juga harus memastikan bahwa supplier tersebut memiliki barang yang berkualitas agar konsumen puas berbelanja di toko Anda. Selain itu juga, ada beberapa hal yang harus kita pastikan saat menentukan supplier dropship itu. Yaitu yang pertama, kita harus melihat dari biaya administrasi. Kenapa hal demikian harus kita lihat? Karena biaya administrasi yang ditawarkan tiap supplier pasti berbeda. Nah, sebaiknya Anda memilih biaya yang administrasinya tidak terlalu tinggi agar Anda bisa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian. Nah, kemudian kita harus juga melihat transparansi stok produk. Supplier yang Anda pilih harus memberitahukan stok produknya dengan jelas. Jika tidak, kredibilitas toko Anda nanti bisa tercoreng. Bayangkan, jika konsumen sudah melakukan pembayaran tetapi produk yang dibeli itu kosong atau stoknya sudah habis, aduh, pasti nggak kebayang banget kan kekecewaan dari seorang konsumen. Kemudian kita juga harus menentukan jasa pengiriman yang digunakan. Kualitas jasa pengiriman yang berbeda-beda. Karena itu, pastikan supplier yang Anda pilih menggunakan jasa pengiriman yang cepat dan tepat, memiliki customer service yang baik. Kemudian pengembalian barang.
Nah, sebaik-baiknya pelayanan supplier, kesalahan bisa saja terjadi, misalnya salah ukuran atau cacat produksi. Nah, agar tidak kecewa jika ada kesalahan pengiriman, pilihan supplier yang menawarkan kebijaksanaan atau kebijakan pengembalian barang dengan syarat yang mudah. Kostumisasi kemasan. Salah satu celah branding untuk mendapatkan dropshipper adalah menambahkan keterangan toko Anda di kemasan produk. Oleh karena itu, Anda perlu bekerja sama dengan supplier yang bersedia mengkostumisasi kemasan produknya dengan identitas toko Anda. Contohnya, dengan menyiapkan kartu ucapan terima kasih untuk konsumen. Dan yang selanjutnya, meningkatkan nilai jual. Nah, selain menentukan produk dan supplier yang sesuai, cara menjadi dropshipper adalah menentukan harga. Pada umumnya, penjual ingin menawarkan harga murah agar bisa menarik konsumen. Namun, sebaiknya Anda menghindari strategi bisnis tersebut. Mengapa demikian? Pertama, banyak penjual yang menjajakan produk dengan harga rendah. Nah, jika ikut melakukan cara itu, Anda menghadapi persaingan yang sangat ketat. Persaingan untuk mendorong Anda menurunkan harga, padahal semakin murah dagangan Anda, semakin sedikit keuntungan yang bakal Anda dapatkan. Akhirnya, Anda harus berusaha mendapatkan lebih banyak pembeli agar bisa meningkatkan pendapatan. Nah, supaya tidak terjebak dalam situasi seperti itu, cara dropshipper adalah meningkatkan harga secara wajar. Strateginya dengan menambahkan unique selling point atau nilai jual. Jika bisa memberikan hal lebih, Anda tetap bisa menarik perhatian konsumen meski dagangan Anda mirip dengan yang ada di toko lain. Kemudian sebagai dropshipper, cara yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan nilai jual dari segi produk memang terbatas. Namun Anda bisa menaikkan kualitas pelayanan atau customer experience, contohnya dengan menawarkan customer service yang responsif dan program customer reward. Kemudian yang selanjutnya, membuat website toko online. Anda sebenarnya bebas menjajahkan dagangan dropship di platform apa saja sih. Namun tempat berjualan yang paling disarankan untuk dropshipper itu adalah mempunyai website pribadi. Sebabnya, dibandingkan dengan marketplace dan media sosial, website menawarkan beberapa keunggulan bagi bisnis yang termasuk Anda menentukan tampilan dan fiturnya. Kemudian di website Anda bebas mengatur tampilan, fitur toko. Hal itu lebih memudahkan Anda untuk melakukan branding melalui tampilan. Nah, selain itu Anda bisa menambahkan fitur untuk meningkatkan customer experience, misalnya fitur harga dan perbandingan produk. Tidak ada produk pesaing. Kalau berjualan di website, hanya produk-produk Anda yang tampil di hadapan konsumen. Otomatis perhatian konsumen hanya akan tertuju pada dagangan Anda. Anda bebas dari biaya administrasi. Platform marketplace pun umumnya mengenakan biaya administrasi untuk tiap transaksi. Di website, Anda tidak akan menemui hal itu, sehingga keuntungan Anda bisa bertambah. Terlepas dari beberapa kelebihan tersebut, membuat website toko online itu hal yang sangat mudah. Anda cukup membeli domain dan hosting, lalu menginstal platform CMS WordPress di platform tersebut. Nah, Anda bisa memilih tampilan website dan menambahkan fitur melalui plugin yang sudah tersedia. Kemudian selanjutnya itu adalah mempromosikan toko Anda. Cara menjadi dropshipper pemula selanjutnya yaitu mempromosikan toko Anda dengan upaya digital marketing. Menariknya lagi, ini teman-teman semua ya, ada beberapa jenis digital marketing yang bisa Anda manfaatkan jika Anda memiliki website. Di antaranya itu, pertama Anda bisa melakukan upaya SEO atau Search Engine Optimizing. Dengan penerapan SEO yang baik, website Anda memiliki peringkat tinggi di hasil pencarian Google dan mendapatkan banyak pengunjung. Nah, hal itu penting karena 53% pengunjung website berasal dari hasil pencarian Google. Yang selanjutnya
Itu keuntungan dari kita memiliki website sendiri itu adalah bisa memanfaatkan SEM atau Search Engine Marketing. Tujuan SEM juga menampilkan website dari pencarian Google, tetapi sebagai iklan yang berbayar. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, Anda bisa menggunakan cara email marketing untuk mengirimkan promo kepada konsumen. Untuk melakukannya, Anda perlu membangun email list. Salah satu caranya adalah menawarkan kupon diskon di website yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan email konsumen. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu dropshipper? Menjadi dropshipper adalah salah satu cara menghasilkan uang dari internet tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Nah, untuk mewujudkannya, Anda harus memulai untuk mengikuti 5 cara menjadi dropshipper pemula. Yaitu yang pertama, memilih produk yang ingin dijual. Yang kedua, menentukan supplier. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Kemudian yang keempat, membuat website toko online. Dan yang kelima adalah mempromosikan toko Anda. Itulah tips dan trik yang perlu kita lakukan untuk menjadi dropshipper yang baik dan handal.